Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Heri Gunawan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan mengenai PSAK 10, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kelompok I ada Sarah Kristen Gongga dengan NIM 2023500249. Yang kedua ada Teore Given dengan NIM 20235022. Yang ketiga ada Olivia Clarita Simarmata dengan NIM 2023500327. Dan saya sendiri Gizan Dejin dengan NIM 2023500369 dan yang terakhir ada Brigita Trisya dengan NIM 2023500378. Subbab yang akan kami presentasikan hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan, ringkasan pendekatan yang diisyaratkan pernyataan ini, pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional, penggunaan mata uang pelaporan selain mata uang fungsional, pengaruh pajak seluruh selisih kurs, pengungkapan, tanggal efektif dan ketentuan transisi, dan yang terakhir ada penarikan. Di subbab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada yang pertama itu ada tujuan. Entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Tujuan dari pernyataan ini menjelaskan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Nah, permasalahan utamanya itu adalah kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs ke dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya itu dari pendahuluan ada ruang lingkup. Akuntansi, transaksi, dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71, yaitu instrumen keuangan. Selanjutnya, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk ke dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Penjabaran dan hasil posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Yang selanjutnya itu ada definisi-definisi yang akan kita temukan di dalam PSAK 10 ini. Yang pertama itu ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Ini tuh adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang kedua ada kegiatan usaha luar negeri. Entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Yang ketiga ada kelompok usaha. Kelompok usaha ini suatu entitas induk dan seluruh entitas anak-anaknya. Yang ketiga ada kurs. Kurs itu merupakan rasio pertukaran untuk dua mata uang. Yang selanjutnya itu ada kurs penutup. Kurs penutup itu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang selanjutnya ada mata uang fungsional, yang berarti mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang selanjutnya ada mata uang penyajian, yang berarti mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang selanjutnya itu ada nilai wajar. Nilai wajar ini adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Ini itu bisa kita lihat atau temukan juga di PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Selanjutnya itu ada pos moneter. Adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau yang dapat ditentukan. Yang selanjutnya itu ada valuta asing. Valuta asing ini mata uang selain mata uang fungsional entitas. Yang terakhir itu ada selisih kurs. Selisih kurs ini merupakan selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah mengenai ringkasan pendekatan yang disyaratkan dalam pernyataan PSAK 10. Nah, ringkasan pendekatan tersebut apa saja? Itu yang pertama adalah terdapat pada paragraf 17 yang dalam garis besarnya menentukan mata uang fungsional. Nah, isi dari paragraf 17 PSAK 10 itu apa? Berbunyi seperti ini. Setiap entitas harus menentukan mata uang fungsionalnya. Mata uang utama yang digunakan dalam operasionalnya. Misalnya mata uang rupiah, ataupun mata uang dolar, ataupun mata uang yen, dan mata uang yang lainnya. Di mana mata uang ini nantinya akan menjadi suatu dasar untuk mencatat dan menjabarkan transaksi valuta asing. Nah, maksud dari paragraf 17 ini apa? Itu artinya adalah setiap perusahaan itu harus menentukan yang namanya mata uang fungsionalnya. Nah, mata uang fungsional itu maksudnya apa? Mata uang fungsional itu artinya mata uang utama yang dipakai oleh si perusahaan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Jadi, semisalnya kalau perusahaan itu berdiri di Indonesia, maka nanti transaksi jual belinya, pembayaran gaji karyawannya, proses beli barangnya, dan laporan keuangannya nanti semuanya memakai mata uang rupiah. Nah, karena perusahaan memakai mata uang rupiah, maka rupiah tersebut nantinya adalah merupakan mata uang fungsionalnya. Kemudian, tetapi bisa juga berbeda. Jadi tidak hanya mata uang rupiah saja, bisa juga mata uang rupiah yang lain. Misalnya, perusahaan itu berdiri di Indonesia, tapi proses jual belinya dan kontraknya itu dalam mata uang dolar. Nah, maka dolar di sini nanti akan menjadi mata uang fungsional dari perusahaan tersebut. Jadi, mata uang fungsional itu bukan berdasarkan di mana lokasi perusahaan itu berada, tapi berdasarkan mata uang dominan dalam aktivitas ekonomi si perusahaan itu mau ditentukannya itu mata uangnya apa, apakah dolar atau sebaliknya atau rupiah atau mata uang yang lainnya gitu. Kemudian di paragraf 18 itu mengenai penjabaran entitas anak dan kelompok usaha. Jadi bunyinya adalah jika entitas punya anak usaha atau cabang, maka hasil dan posisi keuangan masing-masing harus dijabarkan ke dalam mata uang penyajian entitas induk. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau si perusahaan induk itu mempunyai anak usaha atau cabang, atau ini juga bisa disebut branch di negara lain yang memakai mata uang yang berbeda, maka nantinya laporan keuangan anak usaha tersebut atau cabang itu harus diubah dulu ke dalam mata uang fungsional perusahaan induknya. Nah, di mana proses mengubah laporan dari satu mata uang ke mata uang lainnya ini disebut sebagai penjabaran laporan keuangan. Contohnya gini, perusahaan induk itu memakai yang namanya mata uang rupiah, sedangkan perusahaan cabangnya atau branch-nya yang kita bilanglah itu berada di Jepang, memakai mata uang yen. Nah, sebelum laporan daripada anak usaha atau cabangnya tersebut digabungkan ke laporan induk atau ke laporan home office-nya, itu tuh nanti semua angka di laporan keuangan anak itu atau cabang itu harus dijabarkan dari yen ke rupiah supaya nantinya bisa dibandingkan dan disatukan secara fair. Kemudian paragraf yang ke-19 itu mengenai penggunaan mata uang penyajian yang berbeda, di mana paragraf 19 berbunyi bahwa entitas boleh menyusun laporan keuangan dengan mata uang selain mata uang fungsionalnya, misalnya demi kebutuhan investor asing. Nah, maksudnya adalah mata uang fungsional itu kan adalah dasar pencatatan daripada internal
laporan perusahaan. Nah, tapi dalam penyajian laporan itu, perusahaan itu boleh menyajikan yang namanya laporan keuangan dalam mata uang lain, yang dimana ini disebut sebagai mata uang penyajian. Nah, kenapa boleh berbeda? Karena kadang-kadang perusahaan itu ingin laporan keuangannya itu dimengerti oleh investor asing atau punya pemilik saham ya bisa dikatakan berada di luar negeri gitu. Nah, maka mereka bisa memakai dolar contohnya. Nah, sebagai mata uang penyajiannya. Meskipun mata uang fungsionalnya itu sebenarnya adalah rupiah. Tapi penting banget untuk diingat, pencatatannya itu tetap pakai mata uang fungsional, cuma tampilannya diubah aja untuk kebutuhan tertentu. Nah, kalau dalam hal ini, kebutuhannya itu adalah untuk kebutuhan investor asing, gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah mengenai pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional, di mana ini mencakup pengakuan yang terdapat dalam paragraf 20 yang berbunyi, transaksi valuta asing itu meliputi yang pertama pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam valuta asing. Yang kedua, pinjam-meminjam dana dalam valuta asing. Yang ketiga, perolehan atau pelepasan aset atau liability dalam valuta asing. Jadi, maksud dari paragraf 20 ini adalah bahwa transaksi valuta asing itu artinya adalah transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing, bukan mata uang fungsional. Jadi contohnya tadi seperti yang pertama beli barang dari luar negeri, pakai mungkin dolar Amerika Serikat, kemudian yang kedua pinjam uang dari bank luar negeri yang memungkinkan semisalnya pakai euro gitu. Yang ketiga beli aset misalnya beli aset mesin produksi gitu dari Jepang dengan memakai mata uang yen. Nah, jadi selama transaksinya itu tidak memakai mata uang fungsional perusahaan, maka itu disebut sebagai transaksi valuta asing dan harus diatur sesuai dengan PSAK 10 ini. Kemudian pada paragraf 21 itu berbunyi juga, pada pengakuan awal, transaksi dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, karena kita tahu bahwa kurs itu kan bisa jadi kurs spot, bisa jadi kurs forward. Tapi dalam hal ini ngebahas masalah kurs spot. Nah, pada paragraf 21 ini yang dimaksudkan itu adalah jadi waktu pertama kali terjadi yang namanya transaksi valuta asing, nilai transaksi tersebut itu harus diubah ke dalam mata uang fungsional perusahaan. Nah, caranya adalah dengan memakai kurs spot tadi, yaitu kurs nilai tukar yang berlaku saat transaksi tersebut dilakukan. Contohnya, perusahaan membeli barang seharga $1.000 gitu, dan kurs pada tanggal itu adalah 15.000 per dolar. Nah, maka nanti pencatatan di laporan keuangannya itu berarti memakai nilai 15 juta rupiah, di mana 15 juta rupiah itu didapat dari $1.000 tadi itu dikali sama 15.000 gitu. Kemudian pada paragraf yang ke-22 itu berbunyi bahwa tanggal transaksi adalah saat transaksi pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Kurs rata-rata dapat digunakan jika kurs tidak berfluktuasi signifikan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika tanggal transaksi adalah saat transaksi tersebut mulai diakui secara akuntansi, semisalnya saat barang sudah diterima atau saat kontrak terjadi dan semua syarat pengakuan itu sudah terpenuhi. Nah, kalau kurs mata uangnya stabil dan nggak berubah-ubah, maka perusahaan itu boleh memakai kurs rata-rata. Misalnya rata-rata per minggu atau per bulan. Tapi kalau kursnya itu fluktuatif atau naik turun sangat tajam gitu, maka harus pakai kurs per tanggal transaksi supaya nantinya datanya lebih akurat.
Nah, kemudian ini adalah bagian dari pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Nah, bagaimana pelaporannya? Nah, itu terdapat pada paragraf 23 yang berbunyi, pada akhir periode, yang pertama itu pos moneter itu akan kurs penutup sebagai kurs penutupnya. Kemudian yang kedua, pos non moneter berbasis biaya historis itu kurs pada tanggal transaksinya. Kemudian yang ketiga, pos non meter berbasis nilai wajar itu kurs pada tanggal pengukurannya. Jadi, setiap akar periode pelaporan itu biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun itu perusahaan harus menilai ulang nih transaksi atau saldo dalam valuta asingnya. Tapi cara menjabarkannya itu berbeda tergantung pada jenis posnya. Jadi yang pertama tadi itu ada pos moneter. Nah, pos moneter itu kayak kas, terus piutang, terus bisa juga utang, yang dimana ini harus dijabarkan dengan kurs penutup atau kurs akhir periode. Kemudian yang kedua itu adalah pos non moneter berbasis biaya historis, yang dimana ini kayak aset tetap yang nggak berubah-ubah nilainya. Jadi tetap pakai kurs saat transaksi awal itu terjadi. Kemudian yang ketiga, pos non moneter berbasis nilai wajar. Jadi kayak investasi yang nilainya itu bisa jadi naik, bisa jadi turun. Yang dimana ini memakai kurs saat penilaian wajar itu dilakukan. Jadi intinya jenis posnya itu menentukan mau atau akan memakai kurs yang mana gitu. Yang kemudian paragraf 24 itu berbunyi, jumlah tercatat pos mengikuti PSAK relevan, semisalnya PSAK 16. Jika dalam value A atau valuta asing dijabarkan sesuai dengan pernyataan ini. Jadi maksudnya itu adalah nilai dari suatu aset atau utang itu harus ditentukan sesuai standar PSAK lain yang khusus. Misalnya PSAK 16 itu untuk aset tetap, sedangkan PSAK 14 itu untuk persediaan. Nah, tapi kalau nilai itu dalam mata uang asing, maka cara mengubahnya ke mata uang fungsional harus mengikuti yang namanya aturan PSAK 10. Nah, kemudian pada paragraf 25 itu berbunyi beberapa pos dibandingkan antara dua jumlah. Misalnya PSAK 14 dan 48. Jika non-moneter dan dalam valuta asing, maka dibandingkan nilai historis versus nilai realisasi atau jumlah terpulihkan dengan kurs masing-masing. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kadang dalam laporan keuangan itu kita perlu membandingkan dua nilai. Contohnya, yang pertama antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto, misalnya di PSAK 14. Kemudian yang kedua, atau nilai tercatat dengan nilai terpulihkan, misalnya di PSAK 48. Nah, kalau nilai-nilai itu dalam mata uang asing, masing-masing harus dijabarkan dengan kurs pada tanggal pengukuran masing-masingnya juga. Nah, jadi nggak bisa harus satu kurs saja, harus dihitung masing-masing memakai kurs pada saat masing-masing nilai tersebut itu muncul. Kemudian untuk paragraf yang ke-26 itu berbunyi, menggunakan kurs yang mencerminkan nilai tunai transaksi. Jika pertukaran D sementara tidak tersedia, gunakan kurs pertama berikutnya yang tersedia. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah kadang bisa aja terjadi yang namanya kondisi ekstrim. Misalnya, terjadi krisis keuangan yang bikin kurs mata uang itu nggak tersedia untuk sementara waktu. Nah, kalau itu terjadi, maka perusahaan itu boleh menunggu kurs berikutnya yang tersedia dan memakai kurs tersebut. Nah, selama kurs tersebut dianggap mencerminkan nilai yang wajar. Jadi, kalau misalnya hari ini nggak ada kurs resmi nih dari Bank Indonesia, perusahaan itu bisa pakai kurs yang besoknya, asalkan itu masih relevan dan mencerminkan nilai daripada transaksinya. Begitu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan
lanjutan dari PSAK 10 untuk paragraf 27 sampai dengan 37. Nah, di paragraf 20 sampai 37 ini kita akan membahas dua hal, teman-teman. Yang pertama itu ada pengakuan selisih kurs, dan yang kedua kita akan membahas mengenai perubahan dalam mata uang fungsional. Nah, untuk pengakuan selisih kurs ini akan dibahas di PSAK 10 paragraf 27 sampai 34. Oke, langsung saja kita bahas pertama mengenai pengakuan selisih kurs. Jadi dalam paragraf 27, selisih kurs ini dijelaskan merupakan perbedaan yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsional entitas, dan hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan. Lalu apa sih hubungannya dengan PSAK 71 dan akuntansi lindung nilai? Pertama, kita perlu pahami bahwa jika suatu entitas menerapkan PSAK 71, maka akan ada perlakuan khusus terhadap selisih kurs yang berasal dari instrumen lindung nilai. Contohnya, selisih kurs dari pos moneter yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai arus kas akan diakui dalam penghasilan komprehensif lain, selama efektivitas lindung nilai tersebut masih terjaga. Jadi, tidak semua selisih kurs langsung masuk ke laba rugi, tergantung dari konteksnya. Nah, kita masuk ke paragraf 28 dan 29. Jadi, paragraf 28 dan 29 ini secara umum membahas mengenai pengakuan selisih kurs umum, di mana selisih kurs diakui dalam laba rugi pada saat terjadi, baik karena penyelesaian transaksi atau karena perubahan kurs pada tanggal pelaporan. Contohnya, kalau ada piutang dalam mata uang asing dan nilai tukar berubah dari saat pengakuan awal hingga saat pelunasan, maka selisihnya masuk ke laba rugi. Jika transaksi selesai dalam periode yang sama, selisih kurs langsung diakui pada periode tersebut. Namun, kalau transaksi diselesaikan di periode berikutnya, maka pengakuan selisih kurs dilakukan bertahap sesuai perubahan kurs tiap periode. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu untuk isi dari paragraf 29. Sekarang kita lanjut untuk membahas mengenai paragraf 30 sampai 31 yang membahas mengenai pos non-moneter dan pengakuan selisih kurs. Jadi untuk pos non-moneter ini seperti aset tetap, pengakuan selisih kurs mengikuti perlakuan dari keuntungan atau kerugiannya. Nah, kalau keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka komponen kursnya juga masuk ke penghasilan komprehensif lainnya. Sebaliknya, kalau pos non-moneter diakui dalam laba rugi, maka selisih kursnya pun masuk ke laba rugi. Nah, sebagai contoh, PSAK 16 mensyaratkan revaluasi aset tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jadi selisih kurs dari revaluasi tersebut juga ikut diakui di sana. Oke, kita lanjut ke paragraf 32 dan 33. Jadi di paragraf ini kita akan membahas mengenai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Kalau selisih kurs timbul dari pos moneter yang merupakan bagian dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, maka perlakuannya akan berbeda, teman-teman. Jadi dalam konteks ini akan ada dalam laporan keuangan tersendiri. Selisih kurs itu harus diakui dalam laba rugi. Tetapi dalam laporan keuangan konsolidasian, selisih kurs diakui terlebih dahulu dalam penghasilan komprehensif lain, dan baru direklasifikasi ke laba rugi saat terjadi pelepasan investasi. Nah, selain itu juga ada 3 kemungkinan tergantung mata uang yang digunakan dalam pos moneter. Pertama, jika denominasi mata uang sama dengan mata uang fungsional entitas pelapor, maka selisih kurs muncul di laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri. Kedua, jika mata uangnya sama dengan mata uang fungsional anak usaha, maka selisih kurs muncul di laporan keuangan entitas pelapor. Dan yang terakhir, jika berbeda dari keduanya tadi yang sudah dijelaskan, maka muncul di dua laporan keuangan tersendiri, dan pada laporan konsolidasi akan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Oke, kita masuk ke paragraf terakhir yang membahas pengakuan selisih kurs. Jadi, dalam paragraf 34 ini, kita membahas jika entitas mencatat dalam mata uang non-fungsional. Nah, maka jika entitas mencatat dalam mata uang non-fungsional, saat menyusun laporan keuangan, semua pos perlu dijabarkan ke dalam mata uang fungsional tersebut. Nah, proses ini memastikan juga hasil akhir sama seolah-olah pencatatan awal dilakukan dalam mata uang fungsional.
Misalnya, pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup, sedangkan pos non-moneter berdasarkan biaya historis dijabarkan menggunakan kurs saat transaksi terjadi. Nah, jadi kesimpulan dari pengakuan selisih kurs ini sangat bergantung pada pertama ada jenis pos, baik moneter atau non-moneter, lalu bergantung juga dengan sumber selisih kurs, seperti transaksi biasa, lindung nilai, atau investasi di luar negeri. Dan terakhir juga perlakuan akuntansi lain yang relevan seperti tadi ada PSAK 71 dan PSAK 16. Ini sangat penting bagi akuntan untuk menentukan perlakuan yang tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan ekonomi secara akurat dan sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai perubahan dalam mata uang fungsional. Nah, perubahan dalam mata uang fungsional ini tuh dijelaskan di paragraf 35 sampai 37. Kita bahas secara satu persatu. Jadi, pertama di paragraf 35 ini menjelaskan mengenai prinsip umum perubahan mata uang fungsional. Prinsip umumnya itu apa saja? Jadi, pertama, jika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional, maka entitas harus menerapkan prosedur penjabaran secara prospektif. Artinya apa? Artinya perubahan berlaku mulai tanggal terjadinya perubahan dan tidak mengubah data historis sebelumnya, teman-teman. Nah, dengan pendekatan prospektif, laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi terkini yang relevan tanpa harus mengoreksi kembali dari data masa lalu atau data-data historis. Selanjutnya di paragraf 36. Ini membahas mengenai kapan mata uang fungsional bisa berubah. Jadi, mata uang fungsional hanya dapat berubah jika terjadi perubahan signifikan dalam beberapa hal seperti transaksi utama, misalnya penjualan dan pembelian, lalu peristiwa ekonomi seperti relokasi usaha, dan kondisi mendasar seperti pasar utama atau sumber biaya yang berubah. Contohnya nih teman-teman untuk paragraf 36 ini. Jika sebelumnya entitas menjual produknya dalam rupiah, tetapi kini sebagian besar pendapatannya berasal dari penjualan dalam dolar US dollar, maka kita mungkin perlu mengganti mata uang fungsional menjadi US dollar, teman-teman. Karena kita mengikuti pendapatannya itu berasal dari mana gitu. Oke. Terakhir, ini ada paragraf 37 yang membahas mengenai perlakuan akuntansi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi ketika mata uang fungsional berubah, entitas itu harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, entitas harus menjabarkan seluruh pos dalam laporan keuangan ke mata uang fungsional baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan. Ingat, kita menggunakan kurs pada tanggal perubahan. Lalu, untuk pos non-moneter, jumlah yang telah dijabarkan itu dianggap sebagai biaya historis dalam mata uang baru. Nah, contohnya, jika aset tetap dicatat senilai 1 miliar rupiah dan kurs saat perubahan mata uang adalah 15.000 rupiah per US dollar, maka nilai historis baru dalam US dollar adalah sekitar 66.667 US dollar. Nah, selain itu, sisi kurs yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain karena kegiatan usaha luar negeri tidak boleh langsung dipindahkan ke laba rugi, kecuali jika investasi tersebut dilepaskan. Nah, kita sudah masuk ke akhir dari penjelasan paragraf 27-37 dari PSAK 10, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin menyimpulkan sedikit untuk perubahan dalam mata uang fungsional ini. Jadi, perubahan mata uang fungsional bukan hal yang sepele, dan hanya terjadi bila ada perubahan nyata dalam aktivitas ekonomi entitas. Lalu penerapan dalam perubahan mata uang fungsional ini, penerapannya itu bersifat prospektif, di mana tidak akan mengubah angka historis. Tujuan apa? Tujuannya untuk laporan keuangan tetap mencerminkan realitas ekonomi yang relevan. Dan terakhir juga, penjabaran harus dilakukan hati-hati, terutama pada pos non-moneter dan komponen ekuitas yang belum direklasifikasi. Sekian penjelasan saya untuk paragraf 27-37 untuk PSAK 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penggunaan mata uang pelaporan selain mata uang fungsional. Dimana yang pertama kita akan membahas penjabaran dalam mata uang penyajian. Jadi,
pada umumnya mata uang penyajian di Indonesia itu adalah rupiah. Tapi kalau misalkan mata uang penyajian itu berbeda dari mata uang fungsional, entitas itu harus menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Hal ini juga berlaku dalam laporan keuangan konsolidasian, ketika entitas-entitas dalam kelompok usaha menggunakan mata uang fungsional yang berbeda, sehingga diperlukan penyajian dalam satu mata uang bersama. Kemudian di paragraf 39, jika mata uang fungsional entitas bukan berasal dari ekonomi hiperinflasi, maka saat menjabarkan laporan keuangan ke mata uang penyajian yang berbeda, digunakan prosedur berikut. Yang pertama, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal untuk posisi keuangan. Yang kedua, penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang terakhir, selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Kemudian untuk praktisan, kurs rata-rata periode sering digunakan untuk menjabarkan penghasilan dan beban. Tapi jika kurs sangat berfluktuasi, maka penggunaan kurs rata-rata tidak tepat dan harus digunakan kurs transaksi aktual. Kemudian, selisih kurs timbul dari perbedaan kurs antara yang pertama penjabaran penghasilan dan beban dengan kurs transaksi dan aset atau liabilitas dengan kurs penutup. Yang kedua, penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang berubah. Selisih kurs tidak diakui dalam laba rugi, karena tidak berdampak langsung pada arus kas. Disajikan dalam ekuitas sebagai komponen terpisah, dan selisih kurs ini juga jika berasal dari entitas yang tidak sepenuhnya dimiliki, maka bagian selisih kurs untuk kepentingan non pengendali dialokasikan ke dalam ekuitas non pengendali. Selanjutnya, jika mata uang fungsional berasal dari ekonomi hiperinflasi, penjabaran ke mata uang penyajian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pos, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban, termasuk komparatif, dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini. Yang kedua, jika dijabarkan ke mata uang dari ekonomi non-hiperinflasi, maka jumlah komparatif menggunakan angka tahun sebelumnya yang telah dijabarkan tanpa penyesuaian lagi untuk inflasi atau kurs. Selanjutnya, jika mata uang fungsional entitas berasal dari ekonomi hiperinflasi, maka laporan keuangan harus terlebih dahulu disajikan kembali sesuai Pasal nomor 3 sebelum dijabarkan ke mata uang penyajian, kecuali untuk jumlah komparatif yang dijabarkan ke mata uang non-hiperinflasi. Ketika ekonomi hiperinflasi berakhir, jumlah yang telah disajikan kembali digunakan sebagai biaya historis untuk penjabaran selanjutnya. Nah, yang kedua, kita masuk ke penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Jadi, paragraf bagian ini itu melengkapi paragraf yang sebelumnya dan diterapkan saat hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dijabarkan ke mata uang penyajian untuk keperluan konsolidasi atau metode ekuitas dalam laporan keuangan entitas pelapor. Nah, penggabungan kegiatan usaha luar negeri mengikuti prosedur konsolidasi biasa, termasuk eliminasi transaksi intrakelompok. Tapi postmoneter intrakelompok, yaitu aset dan liabilitas, tidak dieliminasi jika melibatkan mata uang berbeda, karena mencerminkan resiko nilai tukar. Nah, selisih kursnya diakui dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain jika memenuhi syarat yang ada di paragraf 32 sebelumnya dan disajikan di ekuitas terpisah hingga kegiatan usaha luar negeri dilepas. Kemudian, jika tanggal laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri berbeda dari entitas pelapor, maka sebaiknya dibuat laporan tambahan dengan tanggal yang sama. Jika tidak, boleh digunakan tanggal berbeda maksimal 3 bulan dengan penyesuaian untuk transaksi signifikan. Aset dan liabilitas dijabarkan dengan kurs akhir periode laporan kegiatan usaha luar negeri. Dan jika ada perubahan kurs signifikan sampai akhir periode, maka dilakukan penyesuaian. Kemudian ada goodwill dan penyesuaian nilai wajar dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dianggap sebagai bagian dari aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri. Oleh karena itu, keduanya dijabarkan ke mata uang penyajian menggunakan kurs penutup sesuai dengan ketentuan paragraf 39 dan 42 yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Jadi saat kegiatan usaha luar negeri itu dilepas, selisih kurs kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan ekuitas terpisah harus direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi bersamaan dengan pengakuan laba atau rugi pelepasan tersebut. Kalau pelepasan sebagian kepentingan dalam kegiatan usaha luar negeri dianggap sebagai pelepasan jika yang pertama mengakibatkan hilangnya pengendalian atas
entitas anak, meskipun masih ada kepentingan non pengendali. Yang kedua, dianggap pelepasan jika sisa kepemilikan setelah pelepasan dalam entitas asosiasi atau pengaturan bersama berubah menjadi aset keuangan. Nah, jika entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dilepas, maka selisih kurs kumulatif yang menjadi bagian kepentingan non pengendali dihentikan pengakuannya, tetapi tidak direklasifikasi ke laba rugi. Nah, dalam pelepasan sebagai entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, bagian selisih kurs kumulatif yang dialihkan secara proporsional ke kepentingan non pengendali untuk pelepasan sebagian lainnya, bagian selisih kurs yang sebanding direklasifikasi ke laba rugi. Kemudian, pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri adalah setiap pengurangan kepemilikan, kecuali yang termasuk dalam paragraf 48A yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang diperlakukan sebagai pelepasan penuh. Kemudian, pelepasan kegiatan usaha luar negeri dapat terjadi lewat penjualan, likuidasi, pengembalian modal, atau penghentian operasional. Namun, penurunan nilai atau kerugian usaha tidak dianggap sebagai pelepasan, sehingga selisih kurs kumulatif tidak direklasifikasi ke laba rugi. Nah, kemudian kita masuk ke pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Nah, keuntungan atau kerugian selisih kurs dan penjabaran valuta asing dapat menimbulkan dampak pajak, sehingga harus diterapkan sesuai dengan Pasal 46, yaitu pajak penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan pada paragraf 51. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional dan mata uang utama yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, dalam grup perusahaan yang terdiri dari holding dan anak perusahaan, acuan mata uang saat menyajikan laporan keuangan gabungan adalah mata uang fungsional entitas entitas induk atau perusahaan utama, bukan anak perusahaannya. Nah, tujuannya agar laporan keuangan itu konsisten dan bisa dibandingkan antar periode. Pada paragraf 52, entitas itu harus menyampaikan dua hal utama dalam laporan keuangan. Yang pertama, selisih kurs yang masuk laba rugi, kecuali selisih dari instrumen keuangan tertentu, yang diukur dengan nilai wajar dan mengikuti PSAK 71. Yang kedua, ada selisih kurs yang masuk ke penghasilan komprehensif lain atau OCI, termasuk yang sudah dikumpulkan dalam ekuitas dan rekonsiliasi saldo awal dan akhir periode. Pada paragraf 53 itu menjelaskan jika laporan disusun dengan mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional, maka entitas itu wajib menyebutkan perbedaan itu dan juga menjelaskan alasan pemilihan mata uang penyajian tersebut. Pada paragraf 54 dijelaskan jika terjadi perubahan mata uang fungsional, maka entitas itu perlu menjelaskan alasan perubahan dan fakta perubahan ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pada paragraf 55 dijelaskan jika laporan keuangan disusun dengan mata uang selain mata uang fungsional, maka entitas itu wajib menjelaskan bahwa laporan itu tetap patuh pada SAK dan dengan syarat seluruh metode penjabaran dalam paragraf 39 dan 42 harus diikuti. Pada paragraf 56, itu dijelaskan bahwa entitas itu mungkin menyajikan laporan dengan mata uang lain atau bukan mata uang fungsional, misalnya karena kebutuhan penggunaan laporan. Maka entitas itu harus tetap mengikuti aturan konversi kurs penutupan. Nah, pada paragraf 57 dijelaskan jika laporan tidak memenuhi syarat paragraf 55, maka entitas itu harus menjelaskan bahwa laporan adalah informasi tambahan, harus jelas disusun dengan sesuai SAK, dan yang ketiga harus ungkap mata uang dan metode konversi kurs yang dipakai. Nah, selanjutnya ada tanggal efektif dan ketentuan transisi, itu dijelaskan pada paragraf 58, yaitu PSAK 10 itu mulai berlaku per 1 Januari 2012. Namun, perusahaan itu boleh menerapkan lebih awal atau early adoption jika perusahaan menerapkan lebih awal untuk laporan sebelum 1 Januari 2012, maka harus diungkapkan bahwa PSAK ini sudah diterapkan sebelum tanggal efektif. Nah, pada paragraf 69 itu menjelaskan paragraf 54 bahwa paragraf 47 itu harus diterapkan secara prospektif atau ke depan, yaitu hanya untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang terjadi setelah PSAK ini diterapkan. Tapi, boleh juga diterapkan secara retrospektif atau ke belakang untuk akuisisi lama jika diinginkan. Jika entitas tidak menyajikan kembali tahun-tahun sebelumnya, maka goodwill dan penyesuaian nilai wajar tidak dianggap sebagai bagian dari aset atau liabilitas kegiatan luar negeri. Nah, pada paragraf 60 itu menjelaskan semua perubahan akibat penerapan PSAK 10 itu diperlakukan secara retrospektif atau seolah-olah sudah berlaku sejak awal periode. Dan pada paragraf 60A sampai 60I itu dikosongkan. Dan paragraf 60J itu menjelaskan mengenai PSAK 71, yaitu PSAK 71 itu mengubah beberapa PSAK 10 dan menghapus
60C, 60E, dan 60F. Dan PSAK 73 itu mengubah paragraf 6 PSAK 10 dan mengikuti perubahan jika penerapan PSAK terkait. Pada paragraf 60A, jika sebelumnya entitas sudah dikapitalisasi, selisih kurs luar biasanya mengikuti PSAK 10 lama, maka entitas itu tidak perlu membuat laporan ulang secara retrospektif. Nah, pada paragraf 60B, penyesuaian tertentu yaitu paragraf 3B, paragraf 8, dan lain, itu retrospektif untuk paragraf 8 dan prospektif untuk paragraf 23 yang berlaku mulai 1 Januari 2015. Nah, selanjutnya pada bagian penarikan itu dijelaskan pada paragraf 61 bahwa PSAK 10 baru itu menggantikan beberapa PSAK. Yang pertama itu PSAK 10 lama, yaitu transaksi dalam mata uang asing. Yang kedua itu PSAK 11 itu penjabaran laporan keuangan, PSAK 52 mata uang pelaporan, dan ISAK 4 itu interpretasi alternatif selisih kurs. Dan pada paragraf 62 itu dikosongkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.